Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak dapat menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, atas beberapa kali laporan sebuah perusahaan sawit, majikannya akhirnya mengumpulkan semua pegawai karena banyak di sana penjualan yang tersembunyi sehingga tidak masuk kas kepada perusahaan itu. Maka direktur, manajer umum mengumpulkan mereka di suatu tempat. Manajer ini bertanya kepada seluruh pegawai, siapakah di antara mereka memang yang sungguh-sungguh menyalahgunakan uang perusahaan. Sebelum tiba giliran seseorang, ada seorang dari pegawai itu menangis terus tertunduk, sepertinya tidak berani mengungkapkan, apalagi melihat sang manajer itu yang adalah pemilik perusahaan sawit ini. Dia merasa bahwa memang pantaslah saya harus dihukum. Pantas saya harus dikenakan hukuman yang setinggi-tingginya. Karena dialah salah seorang yang menyalahgunakan jabatan perusahaan itu, sehingga perusahaan itu segera akan pailit dan tumpur karena tidak ada pemasukan. Dia menyesal
Maka datanglah sang manajer justru mengatakan, kamu tidak harus dipecat. Kamulah yang harus diberi tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga kamu sudah tahu di mana celah-celah. Sehingga banyak orang tidak mempergunakan uang perusahaan dengan baik. Seluruh pegawai lain merasa tidak bersalah dan mereka mengatakan kami tidak pernah menyalahgunakan. Tetapi sang manajer mengatakan, mulai hari ini kalian semua kecuali yang satu ini diterima kembali bekerja di perusahaan ini. Saudara-saudara yang terkasih, ya, Injil hari ini apakah persis seperti itu? Bisa juga ya, bisa juga tidak. Rupanya orang tua ini hanya 2000 tahun yang lalu suka KB, keluarga kecil. Hanya 2 anak. Kedua anaknya ini nakal. Tidak ada yang beres. Padahal kebun anggur mereka begitu bagus, begitu luas, sangat menjanjikan masa depan kedua anaknya. Maka tentu sebagai orang tua menyuruh, siapa lagi harus disuruh kecuali kedua anaknya, tolonglah kamu pergi bekerja hari ini, lihat perusahaan kita. Ya Pak, beres, laksanakan tugas katanya. Tetapi di belakangnya ternyata dia setiap kali mengatakan ya beres, tidak pernah pergi melihat atau bekerja di kebun anggurnya. Maka bisa dibayangkan dia hanya menghabiskan uang perusahaan kan. Dia akan menghabiskan uang bapaknya. Mungkin dia akan tolong ditransfer ke rekening ini uang sekian. Saya mau pergi rapat ke Jakarta atau ke Singapura atau ke Australia atau kemana. Sudah bisa dibayangkan dia berleha-leha atau menjudi kali di luar negeri, kita tidak tahu. Ya, Jakarta sesingkat-singkatnya, ya pastilah akhirnya masa depannya akan rusak, bapaknya akan rusak, keluarga akan tercela, habis masa depan. Hanya satu generasi, bapaknya memiliki sebuah perusahaan besar, generasi kedua sudah enggak ada lagi. Yang kedua, ayo kamu juga harus ikut ke sana ya, harus bekerja hari ini. Enggak mau tahu. Biarlah anak yang pertama itu, anakmu itu, aku enggak. Tidak peduli, aku mau berleha-leha. Aku mau pergi kemana-mana sukaku dengan teman-temanku. Dia acu tak acu, malah mungkin membentak bapaknya kan. Bentak-bentaknya lagi, pintar aja kau menyuruh saya, kau saja ke sana, kenapa kok suruh saya, mungkin gitu. Tetapi hebatnya anak ini mungkin setelah bertahun-tahun, tidak disebutkan ya, memang langsung menyesal. Itu luar biasa ya. Tapi saya kira ini pasti membutuhkan waktu yang sangat panjang, berpikir, menyadari, mengapa sih tak pernah saya sekalipun mendengarkan ayah saya. Padahal hartanya yang saya habiskan, ya. Semua yang saya miliki bukan hasil usaha saya, masih dari bapak, dari ayah. Kok tak pernah saya menyenangkan bapak? Apa sih masalah saya? Apa dosa ayah sehingga saya tidak pernah mengatakan ya?
Dia mikir, mungkin diskusi dengan temannya, mungkin bertanya ke sana kemari. Akhirnya tiba waktunya dia pergi. Dia bekerja keras, banting tulang. Saya bisa bayangkan ayahnya itu begitu saking senangnya, mungkin diberikan hartanya lebih dari setengah. Begitu senang, ternyata anakku ini luar biasa hebatnya. Dicarinya anak yang pertama nggak ada. Tapi tadi dia katakan, iya, di mana dia? Lalu Yesus bertanya kepada mereka yang hebat-hebat, imam-imam dan orang tua-tua bangsa Yahudi, siapakah katanya yang melakukan kehendak ayahnya? Yang kedua lah katanya. Wah, langsunglah di sini Yesus waktu yang sangat tepat. Aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, langsung mereka tak bisa terima Yesus. Inilah asal muasalnya, akhirnya dia disalibkan. Kita dengar itu dari bacaan kedua. Akhirnya dia disalibkan. Dia merendahkan diri yang seharusnya orang imam-imam kepala dan orang tua-tua orang Yahudi ini harus disalibkan. Tetapi terbalik. Biar aku disalibkan. Aku anak Bapa kok. Saya tidak punya hak. Aku sadar. Ya. Aku sadar. Bila saya tidak disalibkan, bila saya tidak merendahkan diri serendah-rendahnya, manusia akan hilang. Manusia akan ditelan oleh harimau, kematian dan dosa. Tapi dengan rendah hati anak Bapa ini, satu-satunya anak Bapa. Ini ada dua tadi. Satu-satunya anak tunggal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya untuk keselamatan manusia. Luar biasa. Beruntung sekali orang tua ini. Beruntung sekali Bapa di surga. Seorang anak yang taat, yang meskipun tunggal, satu-satunya, tidak ada duanya, tapi dia sungguh anak yang baik, yang mendengarkan ayahnya, sebab dia tahu masa depan yang terbaik. Kecuali saya harus mendengarkan suara Bapa. Kecuali aku melakukan kehendak Bapa, tiada yang lain. Dia sadar sesadar-sadarnya. Dia insaf. Bukan hanya dirinya diselamatkan, bahwa dia akan bangkit, tapi semua kita tanpa kecuali. Bila kita mau bertobat, bila kita berubah, maka pertobatan ini sudah waktunya Bapak Ibu. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan istri, suami, anak, atau pengurus gereja, tapi salahkan diri kita, salahkan pribadimu. Aku memang salah, tetapi saya harus berubah, harus menyesali dosa saya, biar saya masuk surga. Masuk surga apa artinya? Masuk kebaikan.
Bukan masuk surga nanti. Masuk surga di dunia ini Bapak Ibu. Maka demi keluarga, demi kebahagiaan orang tuaku, demi kebahagiaan ibuku tercinta, istriku tercinta, suamiku tersayang, anak-anakku, orang tuaku, saya harus berubah. Tiada jalan lain. Kalau saya berleha-leha mulai hari ini, apa masa depan saya lebih baik? Tidak. Hari ini Tuhan begitu baik kepada kita, memberikan panorama, memberikan motivasi kepada kita Bapak Ibu, agar kita mampu melihat, menyadari, berkaca pada diri kita, sehingga dengan demikian kita bahagia, orang tua bahagia, semua bahagia. Tetapi bila kita selalu katakan tidak dan tidak, maka akhirnya semua akan kacau. Gak ada yang baik. Semua jadi gelap. Memang sementara akan kita alami keindahan ya, tapi itu keindahan semu. Seolah-olah indah, seolah-olah enak, tetapi sebenarnya tidak. Dan inilah yang meracuni kita ya. Meracuni. Selalu kita katakan ya, tetapi tidak. Semua. Ya. Saya telah dibaptis. Apakah kamu mau? Mau. Apakah kamu mencintai istrimu, suamimu? Mau sekali. Selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah. Mulai sekarang dan selama-lamanya. Tapi sebentar sudah berubah. Baik seorang pastor juga, suster, harus bertobat, kembali ke jalan, gembalakan umatmu, panggilanmu pelihara dengan baik. Kita pelihara, kita rawat tanggung jawab ini, panggilan kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Panggilan kita memang tujuannya sama, dekat dengan Tuhan, tapi cara kita beda. 1001 macam jalan dibuat Tuhan untuk sampai kepada Tuhan. Banyak penderitaan, wajar-wajar saja. Banyak sakit penyakit, enggak apa-apa. Tidak ada orang yang tidak pernah sakit, tidak ada orang yang tidak punya salib. Semua kita punya salib, semua masalahnya. Masih sakui masalah kita masing-masing. Enggak ada yang bersih kita. Tapi mari kita, maka tadi Bunda Maria berjalan, ibaratnya Bunda Maria lah yang berjalan. Tadi salib di depan, Yesus. Yesus jadi gambaran kita, Maria ibunya. Baru kita semua. Bahwa kita berjalan. Maria juga berjalan, bahkan Yesus berjalan. Tapi dalam perjalanan ini mungkin ada yang tertatih. Yesus memang berjalan 3 kali jatuh. Itu gambaran itu. Kita mungkin 1000 kali jatuh ke dalam dosa. Tapi harus bangkit. Maria saya yakin juga tidak pernah, pasti ada jatuhnya. Tapi bangkit. Ragu dia. Ketika ditangkap Yesus, jangan dulu ditangkap. Ketika dia mengatakan, aku harus melahirkan Allah katanya. Gimana itu? Tapi aku ini hamba Tuhan. Ketika Yesus hilang di Yerusalem, dia cari sampai 3 hari baru dapat. Dia bukan putus asa, mau putus asa. Tapi terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika Yesus sengsara disalib, dipukuli, disiksa dan disalibkan, dia mungkin ragu, tapi akhirnya terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka kita juga gitu, jatuh, tapi selalu seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka Bapak Ibu, mari kita
meniru teladan Bunda Maria, agar kita mampu berjalan dalam kehidupan ini. Mari kita secara pribadi, keluarga, lingkungan, kita berdua rosario. Karena itu salah satu bentuk untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk